Kita jumpa lagi di cerita lensa. Nah, jangan lupa ya protokol kesehatan kayak syuting cerita lensa ini. Oh ya sahabat, hari ini gue sendirian nih karena si Ezra lagi sok sibuk. Beneran sibuk. Katanya sih sibuk. Udah. Nah, minggu ini bener-bener heboh. Apalagi nih yang pertama dan yang paling fenomenal. Kalau bukan penemuan babi ngepet. Nah, ini lebih tepatnya sih penangkapan kali ya. Ini bener-bener heboh nih setelah beberapa warga di Bedahan, Depok, Jawa Barat menangkap babi hutan di tengah permukiman. Aneh nggak? Coba bayangin. Ada babi hutan di tengah permukiman warga. Nah, yang menyedihkan nih menurut Kombes Imran Edwin Siregar, Kapolres Metro Depok, aksi ini justru dipimpin oleh seorang ustaz bernama Adam Ibrahim. Dia melakukan aksinya itu bersama 7 rekan lainnya. Nah, pelaku alias Mas Adam yang gak kumisan ini ngaku dia dan kawan-kawannya bisa nangkep nih babi jadi-jadian karena nangkepnya sambil telanjang cuy. Tuh, akhirnya tuh babi disembelih di depan warga. Tapi bukan itu klimaksnya. Ternyata setelah diselidiki polisi, semua ini hoax alias cerita rekaan dari Mas Adam. Nah, pengakuan Mas Adam ke polisi, babi ini dibeli patungan secara online seharga 900.000 ditambah ongkir 200.000. Tuh dia nggak dapat promo Ramadan kayaknya tuh. Kata Kombes Imran Siregar lagi nih, motifnya ini pengen terkenal. Nah, belum lagi cerita ini dibumbui sama seorang ibu yang nuduh tetangganya itu jadi babi ngepet karena dia punya banyak duit tapi kerjanya nggak kelihatan. Ini ibu-ibu ini belum pernah kenal istilah dropshipper kayaknya ya. Bu, emang orang kerja harus di depan ibu kelihatan? Dikira kerja rodi kali ya? Aduh, nih ujung-ujungnya Mas Adam sama Bu Wati ini diusir warga dari tempat tinggalnya. Aduh, jadi ternyata gara-gara pengen terkenal, netizen se-Indonesia kena prank. Aduh. Ada lagi nih prank yang heboh di minggu ini. Bahkan lebih kejam. Apa itu? Tes swab palsu. Konsumen ditipu. Gila gak tuh? Jadi gini ceritanya. Selasa tanggal 27 April kemarin, Krimsus Polda Sumatera Utara ini menyamar jadi calon penumpang di Bandara Kuala Namu. Tahu dong, bandara kelas internasional yang ada di Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah, terus dia disuruh petugas bandara untuk tes rapid dulu nih. Ya udah, tes rapid deh tuh. 10 menit kemudian hasilnya keluar. Ternyata positif. Sempet terjadi keributan tuh antara polisi yang nyamar sama petugas rapid. Ternyata akhirnya dibongkar nih sama polisi. Ternyata mereka itu menggunakan alat swab bekas. Jadi alat swab bekas itu dicuci pakai alkohol sama mereka, terus dipakai lagi tuh buat penumpang lainnya yang mau tes. Itu kan jahat ya. Gimana kalau ada penumpang yang positif terus dipakein lagi? Kan bisa nularin orang lain. Waduh, parah deh tuh. Nah, terus Kapolda Sumatera Utara nih langsung menahan 5 tersangka dari Kimia Farma, termasuk manajer bisnisnya yang jadi otak dari tindak kejahatan ini. Nah, mereka berlima akhirnya dipecat dari Kimia Farma. Ini asli sih, ini jahat banget dan harus ditindas kayak gini nih. Ini nggak bener, ini udah mafia namanya. Dor. Nah, kalau yang ini bukan prank nih, ini beneran nih kabar baik vaksin, iya nggak? Jumat kemarin vaksin Sinopharm tiba. Nah, Sinopharm ini sendiri jadi salah satu vaksin untuk program vaksinasi gotong royong alias program vaksinasi yang dilaksanakan oleh perusahaan yang sudah mendaftar ke Kadin bagi karyawan nih. Nah, BPOM juga sudah terbitkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization. Nah, data uji klinis 3 di Uni Emirat Arab sendiri, efikasi vaksin Sinopharm ini mencapai 78%. Ya, semoga cepat dibagiin deh, jadi pandemi di Indonesia cepat berlalu. Iya nggak sahabat? Yang penting sekarang buat kita nih tetap jaga protokol kesehatan yang ketat. Kayak pakai masker, ya nggak? Terus jaga jarak sama cuci tangan. Kayak di syuting cerita lensa ini, paten.